Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Saputra dengan NIM 33321800004 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi dalam bidang teknik elektro. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh kasus pelanggaran etika profesi dalam bidang teknik elektro, saya akan mencoba untuk menjelaskan etika profesi. Nah, etika itu berasal dari kata etos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat istiadat, atau kebiasaan yang baik. Nah, bisa dibilang bahwa etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut apakah benar atau salah, buruk atau baik, dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian etika profesi itu akan memberikan semacam batasan ataupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Nah, dapat diketahui bahwa etika pastinya akan terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, pastinya akan mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Nah, lalu profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh individu sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian dalam dirinya sendiri ataupun bidangnya. Nah, bisa disimpulkan bahwa etika profesi itu merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, salah satu profesinya itu tuh dalam bidang teknik elektro. Nah, dalam bidang profesi itu harus memiliki etika profesi yang baik yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap tenaga profesional kelistrikan, karena apabila tidak memiliki etika profesi yang baik, maka itu dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, perusahaan, atau bahkan dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi, khususnya itu di dalam bidang teknik elektro. Yang pertama itu kasus pelanggaran etika profesi dalam pemasang instalasi listrik yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, di sini maksudnya itu pelanggaran dalam pemasangan instalasi listrik. Misalkan seorang pekerja tersebut tidak menggunakan komponen yang sesuai dengan semestinya dan tidak dan dalam pemasangannya itu tuh dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, pastinya ini itu dapat merugikan atau dapat menimbulkan bahaya dalam instalasi listrik tersebut. Nah, karena apabila tidak dilakukan sesuai SOP, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu makanya dalam pemasangan instalasi listrik itu harus dilakukan secara SOP, dan pekerja tersebut tuh harus menguasai bidang profesinya tersebut, karena setiap pekerjaannya itu tuh harus mampu dipertanggungjawabkan oleh pekerja tersebut. Khususnya kalau pemasangan instalasi listrik itu harus dipertanggungjawabkan oleh si electrical engineering tersebut. Nah, selanjutnya itu tuh tidak menggunakan peralatan pelindungan diri saat bekerja atau melalaikan K3. Nah, seorang pekerja profesi itu harus mengutamakan keselamatan kerjanya, karena dikhawatirkan apabila dia tidak menggunakan peralatan pelindungan diri saat bekerja atau melalaikan K3-nya, itu dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya sendiri atau bahkan perusahaannya, atau dapat membahayakan orang lain, dan itu bisa menghambat pekerjaan
apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pastinya. Nah, maka dari itu seorang pekerja itu harus memiliki etika profesi yang baik. Jadi dia tuh harus memiliki karakter yang baik sehingga dia tidak akan melalaikan ketiganya. Lalu tidak bersikap jujur di dalam sebuah perusahaan. Maksudnya itu dalam perusahaan ini apabila kita ibaratnya diberikan jabatan ataupun kepercayaan, kita dimegang memegang suatu jabatan atau posisi, kita terus menggunakan jabatan atau posisi tersebut dengan baik, dan kita tuh seharusnya tidak menyelewengkan jabatan yang kita pegang tersebut. Jadi apabila kita memegang jabatan tersebut, itu tuh tidak korupsi atau tidak menyelewengkan anggaran dalam perusahaan tersebut. Karena apabila kita memiliki etika profesi yang baik dan kita melakukan pelanggaran etika profesi tersebut, maka itu tuh dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, kerugian bagi diri sendiri, dan bahkan kerugian bagi orang lain. Nah, seharusnya kita tuh harus bisa bersikap jujur, harus bisa menanamkan sifat jujur dalam diri kita sendiri. Jadi apabila kita nanti diberi jabatan atau wewenang, itu tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan tersebut. Jadi dari ketiga contoh kasus pelanggaran etika profesi tersebut, untuk menyelesaikannya itu ya pastinya kita harus menanamkan karakter baik dalam diri kita sendiri. Kita terus bisa menanamkan harus menanamkan karakter baik dalam diri kita sendiri, karena setiap karakter yang keluar dari diri kita itu adalah penilaian nanti terhadap masyarakat sekitar atau orang-orang di sekitar kita. Nah, apabila etika kita baik, khususnya itu etika profesi kita baik, dan karakter dalam diri kita baik, pasti masyarakat sekitar ataupun orang-orang yang sekitar kita akan bisa menilai perilaku kita tuh berarti sudah baik, sudah benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin segitu saja sih video penjelasan contoh kasus pelanggaran etika profesi khususnya di dalam bidang teknik elektro. Apabila ada kesalahan dalam video kali ini, saya minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.